Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu, bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, rezeki, anugerah dan semua yang kita rasakan sampai hari ini, sampai saat ini terlampau banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Syukur adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan bagi setiap hamba Allah yang tahu diri. Karena kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keamanan, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi taufik. Di tempat lain sebagian saudara kita ditimpa bencana, musibah, ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada peperangan, ada ini dan itu, kelaparan. Walhamdulillah kita aman, maka bersyukurlah kepada Allah. Tiada nikmat yang lebih hebat daripada keimanan, setelah keimanan daripada afiat. Afiat itu artinya selamat, sehat, aman, lahir batin. Maka kita diperintah supaya minta apa? Minta afiat. Ketika Rasulullah SAW dimintai doa oleh paman beliau Al-Abbas radhiyallahu anhu, apa kata Nabi SAW? Salillah al-afiyah. Wahai pamanku, mintalah afiat kepada Allah. Beberapa hari berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, tambah lagi dong, minta doanya. Apa kata Rasulullah SAW? Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Orang kalau diberi selamat alias afiat, lahir batin dunia akhirat, ya itu yang kita cari. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebodohan, selamat dari kemiskinan, selamat dari bencana, selamat dari penyakit macam-macam. Besok selamat dari siksa kubur, besoknya lagi selamat dari siksa api neraka. Itu namanya afiat. Maka bersyukur ibu bapak, hari ini kita diberi sehat lahir batin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli zikir, ahli syukur dan ahli ibadah dengan baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut para istri, para keluarga, para sahabat, dan semua umat Islam yang masih bersabar dan setia memeluk agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Allahumma amin. Ibu bapak, jamaah dan kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Miftahul Jannah yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Nyuwun pangapunten, mohon izin saya gerutuk panjenengan. Iya, itu membawa bala tentara TNI loh. Ya kan, 2 bis lagi. 2 bis itu satu apa? Satu peleton. Enggak tahu saya namanya. Atau kompi, enggak tahu lah. Ya. Tunanetra Indonesia mengaji. Datang dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Tangerang, kemudian Mojokerto, Jombang, Gresik, Magetan, ya, Tuban, pokoknya pun kathah yang datang untuk berkunjung ke Masjid Miftahul Jannah. Sebagian saudara kita liburan semester bagi yang sekolah, liburan akhir tahun bagi yang pegawai, atau yang liburan terus bagi yang pengangguran seperti saya ini. Ya.
Sebagian itu plesirnya ke pantai, ke gunung, ke bonbin, ke tempat-tempat perbelanjaan. Kita insyaallah ta'ala teman-teman ini plesirnya dari kota tapi malah ke desa. Kemana? Ke Raudhatun min Riyadil Jannah, ke taman-taman surga. Jadi ini namanya wisata religius. Nah ini dia, ngaji gitu ya. Terserah ngajinya di mana. Karena satu tempat itu hanya 3 yang boleh dituju sebagai bentuk ibadah. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Pepergian untuk ibadah itu di 3 tempat saja, Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau yang lainnya, mereka nggak ngerti jamaah. Dari jauh-jauh itu saya bawa ke sini nggak ngerti. Tahu-tahu pokoknya besok kita nggak jalan-jalan jamaah. Kalau jalan-jalan kayaknya mereka nubruk-nubruk nanti. Mereka duduk manis kita ajak ke tempat ini. Jadi sekali lagi mohon izin untuk memperbanyak memenuhi masjid. Semoga menjadi berkah dan manfaat buat kita semuanya. Berikutnya mengingatkan lagi Ibu Bapak bahwa kita ini masih di bulan-bulan musim hujan. Bahkan semalam itu ya, sampai kemarin sore, sampai tadi pagi bahkan, Masya Allah ya, hujan deras, Alhamdulillah. Maka jangan lupa Ibu Bapak, hujan itu nikmat dari Allah, berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Manfaatkan untuk beribadah. Kalau turun hujan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Nah kalau selesai hujan, rata-rata diem. Doanya gimana Ibu Bapak? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jadi ada apa saja kita zikrullah, berzikir kepada Allah. Ada hujan, zikir. Selesai hujan, zikir. Belum ada hujan, zikir. Banyak istighfar, banyak doa, mohon hujan. Di samping itu ketika ada hujan, apalagi hujannya lebat, manfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah. Itu salah satu mustajab doa, keadaan yang mustajab untuk berdoa. Jangan mengeluh. Dan hujan bukan halangan. Hujan bukan halangan. Berikutnya, karena ini musim liburan juga, nah kita ingatkan bagi kaum muslimin bahwa hari raya umat Islam itu ada 2. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi jangan sampai pokoknya nek perai nek liburan kudu plesir. Ini gaya hidup siapa? Mohon maaf ya, jangan paksakan diri harus kudu pokoknya ini yang harus dibuang. Bukan berarti nggak boleh-boleh, tapi jangan mengharuskan begitu. Manfaatkan kesempatan waktu luang itu untuk banyak berzikir, banyak belajar, banyak ibadah kepada Allah. Pak capek loh, capek ngapain? Capek lihat WA, ya, ubah status kadang-kadang begitu. Mohon maaf ya, jadi kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Apalagi di musim-musim seperti ini banyak tempat yang penuh. Dan kadang mohon maaf penuh itu tidak kondusif bagi kita umat Islam. Apalagi kaitannya dengan peringatan akhir tahun, awal tahun. Mohon maaf, tidak ada peringatan awal tahun, akhir tahun bagi umat Islam. Yang ada adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu ya, mengingatkan sehingga tidak perlu kita bakar kembang api, tidak perlu jeblok nih balon dan seterusnya. Ya, tidak ada masalah. Begitu nih Ibu Bapak mengingatkan buat kita semuanya agar kita menjadi lebih baik dan waktu-waktu itu berjalan bermanfaat buat kita. Demikian mengingatkan Ibu Bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut pembahasan fikih praktis kita. Nyuwun pangapunten malih ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang bulan yang lalu kosong kan. Mohon maaf, saya itu sudah siap. Sudah datang bahkan. Ya. Tapi Allah takdirkan ada tahu-tahu mendadak dapat rezeki Ibu Bapak saya itu. Jadi saya sudah siap di Mas Andes itu habis sholat asar, lalu ditelepon dapat rezeki nomplok, ya, tambah anggota baru. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri saya cucu perempuan. Waktu itu di bel di rumah nggak ada siapa-siapa, ya akhirnya saya minta izin sama Mas Andes untuk balik. Jadi pada bulan November yang lalu ya ada urusan begitu sehingga saya harus kembali untuk mengurus kelahiran cucu. Terakhir ingat saya kita membahas tentang
imam sholat. Jangan-jangan ampun kesurupan ya Pak. Sudah lupa tentang imam sholat ya. Ya, syarat-syarat sudah dulu ini. Ingat saya itu, betul apa salah ya? Ini saya juga lupa. Di catatan saya atau ingat saya bulan Oktober, karena di sini pekan Sabtu keempat itu bulan Oktober tentang imam sholat. Tentang imam sholat. Baik, kalau lupa saya juga di catatan saya mungkin seperti itu. Mari kita coba bicarakan sepintas tentang serba-serbi keimaman salat. Ya, keimaman salat. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah salat. Ya, masalah salat. Terus sudah kita bahas bahwa orang yang paling berhak menjadi imam adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam itu yang paling aqra' terhadap Al-Qur'anul Karim. Nanti kita bahas aqra' itu siapa. Ulama berbeda pendapat. Al-aqra' yang pertama adalah al-aktsaru hifdhan. Orang yang lebih banyak atau paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tapi ingat itu nanti ada syarat sebelumnya. Ada juga menyatakan yang paling bagus bacaannya. Tentu di balik itu semuanya di balik itu semuanya ada syarat lain. Ya akidahnya betul, begitu. Lalu dia bisa sholat. Mohon maaf, bisa jadi anak kita yang umur 4 tahun itu hafalannya lebih banyak daripada kita, bacaannya lebih bagus daripada kita. Tapi kalau umur 4 tahun, Masya Allah ya mungkin belum pantas. Maka nanti ada syarat harus mumayyiz. Tidak harus balik, tapi mumayyiz. Gitu nggih. Jadi ada syarat-syarat sebelumnya. Muslim, mumayyiz, berakidah betul dan bisa sholat dengan baik. Karena tidak asal hafalannya banyak atau bacaannya bagus, bukan sekedar itu. Tetapi apa? Ada syarat-syarat yang lain. Jika mereka sama, ini dia. Bacaan tadi lebih banyak bacaannya atau lebih bagus bacaannya itu sama, maka fa in kanu fil qiraati sawa'a, jika kemampuan bacaannya, kualitas bacaannya, hafalannya kurang lebih sama, fa'alamuhum bis sunnah, yang lebih tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber hukum Islam bukan hanya Al-Qur'an, tapi juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnah itu juga wahyu. Ala inni utitul kitaba, ingatlah atau ketahuilah aku diberi Alkitab Al-Quran, wa mislahuma, dan wahyu yang bersamanya seperti Al-Quran, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas Al-Quranul Karim. Fa in kanu fi sunnati sawa'a, bagaimana kalau kemampuan sunnah mereka sama? Fa aqdamuhum hijratan, diutamakan yang lebih dahulu berhijrah, itu meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri keimanan. Bisa jadi di antara kita juga ada yang sama-sama berhijrah. Lebih dulu siapa yang berhijrah? Itu yang lebih didahulukan menjadi imam. Bagaimana kalau tidak berhijrah dalam arti meninggalkan satu tempat ke tempat lain? Hijrah itu bisa bersifat hissiyah, meninggalkan satu tempat menuju tempat lain. Dalam definisi syariat Islam, meninggalkan wilayah, negeri, daerah kekufuran
menuju wilayah, daerah, negeri, keimanan, keislaman. Kalau tidak berubah, tidak berpindah tempat, maka siapa yang lebih dahulu berhijrah secara ma'nawiyah? Sama-sama mungkin berteman sejak kecil, sama-sama jadi orang mungkin dulunya wis masa lalunya hitam kelam lah begitu. Tapi yang satu duluan meninggalkan kebiasaan masa lalu yang tidak baik. Aku saiki seleren lah, aku saiki hijrah mungkin begitu ya. Kapok wis. Yang lainnya wah aku sih rong kuat mungkin begitu. Yang satunya sudah meninggalkan mungkin mau 5 setahun yang lalu. Yang ini baru sekarang. Lalu mempunyai kemampuan. Ternyata dialah yang berhijrah lebih dahulu. Ada yang menghijrah, berhijrah apa artinya? Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berhijrah. Meskipun tempatnya enggak berubah, maka dia yang didahulukan. Bagaimana kalau mereka sama? Fa in kanu fil hijrati sawaan. Nah, jika bareng-bareng, tobatnya bareng, maksiatnya bareng dulu, tobatnya bareng. Nah, maka faqadamuhum sinnan, barulah siapa yang lebih sepuh, siapa yang lebih tua usianya. Wa fi riwayatin silman, bukan sinnan tapi silman. Mana yang lebih dahulu masuk Islam? Karena bisa jadi dulunya non muslim, lalu mu'allaf masuk Islam. Siapa yang lebih dahulu masuk Islam? Kan begitu. Kalau bareng-bareng juga mungkin ini sahabat karib, maka mana yang lebih dahulu lahir alias lebih tua umurnya. Begitu. Ini ya urut-urutan siapa yang paling pantas dan berhak menjadi imam jika itu ada pemilihan imam, atau jika tidak ada imam rawatib, tidak ada imam tetap, kemudian sama-sama ya salat berjamaah, maka mereka lah orang-orang yang memiliki kriteria tadi yang lebih dahulu menjadi imam. Berikutnya jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan posisi imam ini tidak sembarangan. Ada mungkin orang lebih tua, lebih pandai, lebih paham sunnah, lebih dahulu hijrah, lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya. Tidak sembarangan. Nanti ada lagi orang tempatan, orang asli yang domisili di situ lebih diutamakan daripada orang yang lewat, musafir. Nah ini teman-teman, barangkali ada yang dari Jakarta, wah aku juara nasional ya, apa hafal Quran, tapi jenengan di sini cuma lewat. Maka tetap orang yang asli yang diutamakan, kecuali dapat izin. Wala ya ummar rajula, maaf, wala ya umman ar-rajulu rajula fi sultani. Ini dia. Janganlah seseorang itu mengimami orang lain di tempat dia, kecuali dengan izinnya. Ya, kecuali dengan izinnya. Illa biizni. Tapi kalau diizinkan, dipersilakan, itu urusan lain. Tapi tahu-tahu nyelonong, mentang-mentang dia lebih hebat, tidak boleh. Bahkan mungkin dia imam masjid Istiqlal, imam Masjidil Haram, datang ke Miftahul Jannah, tidak boleh tahu-tahu jadi imam. Ya, kecuali dipersilahkan atau diizinkan. Begitu pula berkaitan dengan masalah keimaman ini, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting supaya kita pahami. Berikutnya berkaitan dengan keimaman. Anak yang kecil atau lebih muda, bahkan anak-anak yang masih usia muda belia, sah menjadi imam jika dia sudah mumayyiz, sudah masuk usia tamyiz, ya 7 tahun lah atau 8 tahun. Maka dia boleh, meskipun di belakangnya sudah sepuh, orang tuanya sendiri, kakeknya sendiri, atau mungkin sesepuh, ya mana Mbah Ahmad ini, ya, yang sudah 85 tahun, Masya Allah, yang imami mungkin 7 tahun, sah, jika memenuhi kriteria tadi. Jadi mohon maaf, yang lebih tua tidak berarti harus kemudian aku sing kudu dadi imam, tidak. Jika memang sudah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku.
Berikutnya, bolehnya musafir menjadi imam orang tempatan, mukim, atau sebaliknya, mukim sah menjadi imam bagi musafir. Jadi kalau musafir, pokok imami, kita mendirikan sholat jamaah sendiri karena imamnya harus musafir, tidak. Boleh. Imamnya musafir, makmumnya orang asli mukim, atau imamnya orang asli mukim, makmumnya musafir, dengan catatan tadi melalui prosedur yang syar'i, memenuhi syarat dan diizinkan, misalnya begitu, maka tidak mengapa. Bagaimana orang yang sholatnya dengan berwudu, bolehkah menjadi makmum orang yang sholatnya tadi tayamum? Atau sebaliknya, orang yang bertayamum bolehkah menjadi makmum orang yang tadi salatnya dengan berwudu? Boleh. Bisa jadi ada satu jamaah yang tadi bersucinya tidak dengan berwudu, tapi dengan tayamum karena ada sebab yang dibolehkan oleh syariat. Atau sebaliknya, pak imamnya itu tadi ketika bersuci tidak dengan berwudu karena ada sebab yang syar'i dengan tayamum. Bolehkah menjadi imam jamaah semuanya yang tadi berwudu? Boleh dan sah. Pun sebaliknya, mengapa? Karena tayamum itu pengganti wudu. Ketika wudunya sah, tayamumnya sah, maka amal-amal ibadah yang disyaratkan dengan berwudu, maka sah pula dilakukan dengan tayamum. Kalau jadi imam itu ya, dengan berwudu sah menjadi imam, maka dengan bertayamum juga sah menjadi imam. Mengapa? Karena tayamum bisa menggantikan wudu. Kan begitu. Jadi ini boleh. Bahkan status sholat yang berbeda, sholat wajib dan sholat sunnah, selama tata cara kaifiyat sholat itu sama, maka boleh dan sah. Contoh, ada orang misalnya selesai sholat maghrib tadi, sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lalu ada datang orang, lalu dia bermakmum. Dia sholatnya sholat maghrib, sholat wajib. Sementara orang tadi sudah selesai sholat maghrib berjamaah, dia sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sah nggak sholat jamaah tadi orang yang niatnya sholat maghrib bermakmum kepada orang yang niatnya sholat sunnah ba'diyah maghrib? Sah. Mengapa? Karena salat ba'diyah maghrib dan salat maghrib itu kaifiatnya sama, meskipun berbeda rakaatnya, tidak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja. Pun sebaliknya demikian. Ya, orang yang menjadi imam itu niatnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, atau imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, maka boleh dan sah. Berikutnya jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sama-sama sholat wajib tapi niat sholatnya beda. Sah apa sah? Sah. Boleh apa boleh? Contoh begini. Ada orang yang sholat asar, sholat wajib menjadi imam. Lalu ada musafir atau tadi orang yang datang kemudian mau sholat zuhur karena tadi belum sholat zuhur, musafir kan, di jamak takhir, imamnya sholat asar, sholat wajib, makmumnya karena musafir jamak takhir maka sholatnya zuhur, sholat wajib, sama-sama wajib tapi beda niatnya, satu sholat zuhur, satu sholat asar. Sah apa sah? Sah. Ya begitu jamaah ya. Jadi ini bolehnya berbeda jenis ya, wajib atau sunnah, atau nama jenis sholatnya sesuai dengan waktu, satunya zuhur, satunya asar, boleh. Sama-sama wajib tapi beda sholat, atau satunya wajib, satunya sunnah, maka boleh. Bagaimana kalau misalnya sholatnya beda? Kalau zuhur dan asar kan tidak ada masalah jemaah.
Tadi musafirnya jamak takhir. Ketika jamak takhir maka salat zuhur dulu, bukan salat asar dulu. Meskipun imam salat asar, makmumnya niat salat zuhur. Begitu selesai baru dia salat asar. Karena sesuai dengan urut-urutan. Itu tidak ada masalah, sama-sama 4 rakaat. Bagaimana kalau salat maghrib dan salat isya? Datang di Masjid Miftahul Jannah sudah masuk salat isya. Imam ratib jamaah asli salat isya. Musafirnya tadi belum salat maghrib, jamak takhir. Bagaimana? Ya berjamaah. Waduh, dah imamnya 4 ki. Lalu makmumnya 3, bagaimana? Kalau makmumnya 3, imamnya 3, makmumnya 4, tinggal nambah kan? Bagaimana kalau makmumnya itu 4, imamnya 4, makmumnya 3? Bisa apa bisa? Bisa. Boleh apa boleh? Boleh. Sah apa sah? Sah. Suah. Sah banget itu, suah. Mantap. Lah terus bagaimana Pak? Nanti kan katanya kita itu disuruh ngikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk, diangkat supaya diikuti. Lah mereka 4 ki. Masa kita jadi 4 rakaat salat maghrib? Ya 3. Nah kalau begitu bagaimana teknisnya? Begini, ada 2 cara teknis. Jika makmum yang melaksanakan salat maghrib jamak takhir, sedangkan imam itu salat isya, ia ikuti dari awal, maka jika sudah 3 rakaat, makmum tidak ikut berdiri imam, karena imam harus berdiri rakaat keempat. Makmum duduk pada rakaat ketiga, lalu tasyahud akhir dan salam. Jadi dia nyempal. Paham sampai di sini? Oke. Ini yang pertama. Berarti salamnya duluan, iya. Lalu dia beda 3 sampai 4. Cara kedua, pada rakaat ketiga, makmum duduk. Tapi tidak langsung tasyahud dan tidak langsung salam. Dia duduk menunggu imam menyelesaikan rakaat keempat. Jika imam dan makmum lain sudah duduk tasyahud, dia ikut tasyahud. Ketika imam salam, barulah ikuti salam. Jadi ada 2 versi, 2 cara. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah dua-duanya bisa diamalkan. Jadi jangan bingung. Pentingnya orang belajar, manfaat orang mengaji itu apa jemaah? Jangan lupa itu diingat-ingat. Orang gumunan, orang bingungan, orang kagetan. Tapi kalau tidak pernah ngaji bingung. Oh rasa aku kono salat maghrib awak isya, ora iso kuwi. Sapa kondo ora iso? Kadang-kadang dia sudah memvonis tidak bisa, padahal karena dia tidak tahu. Orang yang tidak punya ilmu tidak boleh berfatwa, menengok. Ternyata banyak orang berfatwa, apalagi di media sosial. Weyel-yelan debat kusir, podo-podo orang dong. Makanya jangan gampang berfatwa. Ora oleh ngono, ora sah. Loh, dari mana? Pokoknya nggak bisa. Pentingnya ngaji, pentingnya belajar, mencari ilmu. Orang kalau seperti ini ada kasus, oh tenang, ilmunya begini loh. Nggak bingung, nggak kaget, nggak gumun. Kalau cuma tahu satu ya, kok yang mana ya? Ajaran apa kuwi? Padahal kita sendiri yang nggak ngerti, sok tahu berarti ya. Merasa yang lain itu aneh, padahal itu mungkin lebih betul. Kan begitu. Jadi penting jamaah ya, berkaitan dengan teknis-teknis sholat berjamaah. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah sholat berjamaah ini banyak problem, persoalan yang penting untuk kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul sholatnya lebih baik. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya kan begitu. Semakin sempurna sholat
kita. Bolehkah kita mengubah niat? Ini sering terjadi ini bapak-bapak khususnya atau ibu-ibu yang sering bepergian, sering ya jalan ke sana kemari atau mobile lah. Salatnya tidak di tempat masjid masing-masing. Apa itu? Bolehkah kita mengubah niat salat munfarid menjadi salat berjamaah? Boleh. Contoh, kita salat sendirian nih, tadi nggak ada orang. Lalu tiba-tiba datang, lalu dia bermakmum kita.